Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan penjelasan mengenai cluster sampling. Sebagaimana pendugaan terhadap parameter-parameter pada jenis-jenis sampling yang sebelumnya, pendugaan terhadap mu pada cluster sampling ini juga menggunakan rataan dari populasinya atau Y-bar yang kita peroleh dengan formula ini dengan YI-nya ini dari I sama dengan 1 sampai N. N-nya di sini adalah jumlah klaster yang dijadikan sampel. Ini klaster ya. Kemudian per sigma I sama dengan 1 sampai N, ini jumlah klaster yang dijadikan sampel juga. MI. Nah, MI ini merupakan jumlah elemen di dalam klaster ke I. Ya. Ini jumlah elemen pada klaster ke I. Misalnya ini klasternya yang dipilih itu ada 3 klaster, berarti N-nya 3, N kecilnya 3, berarti untuk M yang 1 misalnya ada 20 elemen, ditambah M yang 2 itu misalnya ada 13 elemen gitu ya, ditambah M3-nya misalnya 10 elemen. Ya, jadi totalnya sigma MI-nya ini adalah total dari ini. Jadi total elemen yang ada pada klaster yang terpilih sebagai sampel. Dan penduga ragam terhadap Y-barnya kita cari dengan formula ini. Dengan N besarnya di sini adalah jumlah klaster. Kemudian N kecilnya seperti tadi adalah jumlah klaster yang dijadikan sampel. Dan MI-nya adalah elemen pada klaster ke I. Serta M besar itu merupakan rata-rata M bar ini ya. M bar besar ini adalah rata-rata ukuran klaster dari populasinya. Oke, selanjutnya kita juga bisa hitung sulang kepercayaannya dengan formula ini. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh ini ya. Misalkan seorang sosiolog ingin menduga rata-rata pendapatan per kapita di sebuah kota. Nah, karena tidak ada daftar lengkap, ini alasannya ya, karena tidak ada daftar lengkap mengenai pemukiman yang ada di sana, di kota kecil itu, maka ia melakukan sampling menggunakan metode cluster dengan blok pemukimannya dijadikan sebagai gerombol atau klasternya. Dan nantinya dia mengambil contoh sebanyak 25 klaster atau gerombol. Nah, diketahui dari data tersebut, jumlah pemukiman dari 25 blok itu totalnya adalah 151 pemukiman. Dan jumlah total pendapatan pada 25 blok tersebut adalah 1.329.000. Nah, gunakan data tersebut untuk menduga rata-rata pendapatan per kapita di kota tersebut dan hitung bound of error-nya. Oke. Selanjutnya, kita menghitung Y-bar dengan menggunakan formula yang tadi sehingga diperolehlah Y-barnya. Kemudian kita mencari bound of error-nya dengan formula yang ada. Tinggal dimasukkan nilainya, baru kita perolehlah B-nya atau bound of error-nya. Untuk selanjutnya, pendugaan total populasi atau tau ini menggunakan tau topi dengan formulanya seperti ini, dan
penduga ragam bagi penduga tahunya seperti formula ini dapat kita cari. Jika nilai M tidak diketahui, maka kita dapat menduga tahu dengan mengkalikan ini ya, N-nya ini dengan Y bar T. Jadi, dikalikan N dengan ini Y barnya ya. Jadilah M-nya itu kita ganti dengan N besar per N kecil, di mana N besarnya adalah jumlah klaster, sedangkan N kecil adalah jumlah klaster yang jadi sampel. Selanjutnya adalah menentukan ukuran contoh. Nah, dalam klaster sampling, contoh di sini maksudnya adalah klaster yang dipilih. Jadi, saat kita menentukan ukuran contoh, artinya kita menentukan ukuran sampel atau ukuran atau banyaknya klaster yang akan kita pilih. Jadi, itu N kecilnya. Ini adalah keseluruhan klaster yang kita miliki. Kemudian M bar ini adalah rata-rata ukuran klaster dari populasinya. Jadi misalkan satu populasi ini terdapat 5, misalnya 2 klaster gitu ya. Jadi di sini klaster pertama isinya ada 10, klaster kedua ada isinya 9, berarti rata-ratanya adalah 10 ditambah 9 ya, dibagi 2. Oke. Kemudian ya, tetap saja ya, yang dipertimbangkan adalah keragaman. Namun di sini yang dipertimbangkan adalah keragaman dari si klasternya. Jadi keragaman pada masing-masing klasternya yang dipertimbangkan. Bagaimana kita menghitungnya? Adalah dengan formula ini ya. Nah, di sini I-nya dari 1 sampai N aksen. Nah, N aksen ini merupakan nilai dari datanya sendiri. Jadi data ke-1, data kedua, data ketiga, sampai data ke N aksen di klaster ini. Ya. Untuk selanjutnya nanti untuk klaster yang kedua, hitung lagi di klaster yang keduanya. Ya. Oke, kemudian Y barnya ini rata-rata. Ini rata-rata total ya, rata-rata keseluruhan. Ini. Nah, MI-nya ini adalah jumlah elemen dalam klaster KI. Kalau kita hitungnya klaster 1, misalnya yang ini, berarti MI-nya adalah 10. Karena jumlah elemen yang ada di klaster 1 ada 10. Untuk pendugaan proporsinya, ini seperti formula pada rata-rata, namun ini kejadian yang binomial ya, seperti pada pendugaan proporsi di jenis-jenis sampling yang sebelumnya. Kita gunakan formula ini, dan ini untuk menghitung penduga rata-rata dari penduga proporsinya. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi hari ini, mari kita kerjakan latihan berikut. Di sini, seorang sosiolog ingin menduga rata-rata pendapatan per kapita di sebuah kota. Masalahnya adalah tidak ada daftar penduduk dewasa di daerah tersebut. Nah, kota tersebut dibagi menjadi 415 klaster. Berarti ada informasi ini. Waktu dan biaya yang tersedia untuk survei hanya cukup untuk mengambil 25 sampel saja. Oke, dugalah rata-rata pendapatan per kapita kota tersebut dan tentukan batas kesalahan pendugaannya. Adapun datanya adalah seperti pada tabel berikut.